Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Kembali lagi nih di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku, Tripus Pitaningrum dari Future Stars X Center of Management IPB. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif banget nih. Gak kalah seru dari episode-episode sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai leadership yang tentunya nanti akan menjadi pondasi untuk menjadi seorang wirausaha sukses. Gimana? Menarik banget kan topiknya? Nah, seperti nama podcast kita, yaitu Ngopi alias Ngobrol Penuh Inspirasi, tentunya selain aku di sini pastinya akan ada seseorang yang sangat menginspirasi juga. Kira-kira siapa ya seseorang tersebut gitu. Nah, jadi Sobat Ngulik yang ada di rumah, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih yang gak kalah menarik dan inspiratif tentunya dari episode-episode sebelumnya. Beliau ini merupakan pemilik dari GSP Cottage. Nah, mungkin kita sambut aja nih, sudah ada Pak Erzon Jasa. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sukses semua wabarakatuh. ya. Iya Pak, gimana nih Pak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Ini sebenarnya saya tertarik datang langsung sebenarnya di sana, tapi karena waktunya kemarin mepet ya, jadi agak susah. Saya tinggal di Jakarta soalnya, Oh, di Jakarta mananya Pak, kalau boleh tahu? Jakarta Timur. Oh ya, lumayan sih. Iya, makanya diminta jam 8 podcast kan, wah lumayan nih dari Jakarta berarti. Pagi. Oke. Tapi gimana nih Pak? Apa udah kira-kira udah sarapan belum sebelumnya atau udah? Sudah aman aman. Terus gimana Pak? Udah siap belum nih buat sharing-sharing bareng aku dan Sobat Ngulik yang ada di rumah? Siap, silakan. Apa yang mau dibahas nih? Oke, nah tentunya nanti kita akan ngebahas mengenai leadership gitu ya Pak. Nah Sobat Oke. Ngulik, karena tadi Pak Erzon bilang udah siap, mungkin kita langsung aja nih untuk bincang-bincang lebih jauh lagi. Nah mungkin perkenalan dulu kali ya Pak. Boleh nih Pak diceritakan tentang profile, educational background, dan personal life dari Bapak. Terima kasih. Saya namanya Erzon ya. Erzon aja sih. Jaza itu nama orang tua karena memang kebetulan 5 huruf. Untuk bikin paspor nggak bisa, harus tambah nama orang tua. Jadi sering kalau yang biasa yang formalnya Erzon aja. Saya asalnya dari Sumatera, dari Riau, eh, terpencil cukup jauh ya dari ibu kota provinsinya 180 kilo. Eh, Lumayan 4 jam. Nah, kalau dulu susah itu untuk sampai ke Pekanbarunya. Nah, saya eh, lahir dan besar di sana sampai SMA, kemudian karena IPB lah yang memungkinkan saya bisa ke Pulau Jawa. Saya bisa seperti ini. Kalau nggak ada program, kalau dulu namanya Perintis 2, yang tanpa tes, yang mengundang anak-anak terbaik dari tiap daerah itu untuk masuk ke IPB, mungkin saya belum sampai di sini. Nah, saya nggak tahu jadi apa ya di daerah gitu. Nah, tapi karena adanya program Perintis 2 IPB tahun 82, saya langsung diterima di IPB tanpa tes. Nah, kemudian karena kondisi ekonomi, jadi kalau dulu itu IPB sebenarnya terkenal sebagai kampus rakyat ya, beneran rakyat. Karena memang mayoritas mahasiswa itu dari seluruh Indonesia dan ekonominya sangat bervariasi dan banyak yang ekonomi susah. Saya berangkat ke IPB ke Jawa itu sendiri, tidak diantar orang tua karena memang nggak ada dana, karena keinginan yang kuat aja untuk apa sekolah, dan ya saya berangkat sendiri. Dan kemudian uh, kalau zaman dulu ya, mungkin adik-adik sekarang nggak familiar itu. Kalau zaman dulu tuh masuk asrama itu kita rebutan. Jadi asrama-asrama IPB itu adalah pilihan utama bagi kita, terutama yang ekonominya agak kurang baik, untuk bisa tinggal lebih layak dibanding kalau misalnya kos biasa. Kalau kos biasa pertama harus bayar, kedua tentu ya rumah kos kan sangat bervariasi. Kalau uangnya dikit ya dapatnya yang nggak bagus kan gitu. Kalau di asrama udah pasti bagus dulunya, karena IPB waktu itu masih menyediakan fasilitas yang layak di asramanya, masih ada yang membersihkan, masih ada subsidi biaya listrik dan sebagainya. Jadi dulu nyaman di asrama itu dibanding tempat kos.
Dan alumni kita, tokoh-tokoh yang sudah jadi menteri dan sebagainya itu dulu banyak alumni asrama itu. Beda dengan sekarang. Nah, itu dari sisi ini ya, dari sisi background. Nah, kemudian saya dulu kuliah di agronomi angkatan 19. Selesai kuliah, eh, lulus di dua tempat kerja. Yang pertama itu di apa? Perkebunan nanas, Great Giant Pineapple yang di Lampung sampai sekarang satu-satunya perkebunan nanas terbesar di Indonesia, mungkin dunia juga. Kedua di bank, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Eksim. Pada waktu yang bersamaan itu, eh, kalau yang Lampung agak gampang masuknya karena eh, dulu kebetulan dosen pembimbing saya dari situ Pak Profesor Dr. Watimena sudah almarhum. Jadi dia konsultan, saya direkomendasi untuk melanjutkan tugas beliau. Kalau di Bank Eksim itu perjuangan. Dari 1.000 orang kita yang tes, hanya 19 orang yang lulus. Nah, kalau dibandingkan dua ini tentu eh, menantang di Bank Eksim. Pertama karena memang proses masuknya challenging. Kedua, ya lebih enak ya kerja di kantoran ber-AC gitu loh daripada di kebun nanas. Jadi saya milih perbankan, kerja di bank, kemudian ditempatkan di divisi IT. Saya nggak pernah belajar waktu itu, kebetulan banknya butuh tenaga IT dan orang-orang yang lulus eh, untuk masuk program MDP-nya, untuk Manajemen Development Program, itu dites ulang di UI. Yang lulus tes ditempatkan di IT, yang nggak lulus disuruh ke banking. Saya lulus lagi, ditempatkan di IT, padahal nggak pernah belajar IT, karena dulu untuk ngetik skripsi pun masih bayar orang kan di komputernya gitu, bikin analisa statistik untuk ini hasil riset juga sama masih bayar. Kemudian karena penempatannya di IT, saya melihat IT ini bukan karir yang bagus untuk saat itu di perbankan. Karena kita sudah ditegaskan oleh manajemen untuk kalau yang ditugaskan di IT itu dia tetap profesional IT, bukan bankers, bukan manajemen. Jadi mereka spesialis gitu. Nah, kalau kita jadi spesialis saja di perbankan sebagai programmer, itu karirnya ya nggak ngapa-ngapain, nggak bisa jadi kepala divisi, nggak bisa jadi kepala cabang, nggak bisa jadi direktur gitu kan. Sehingga saya melihat karena karirnya sudah nggak nggak bagus dengan rencana kita ke depan. Karena kita kan tentu kalau misalnya masuk ke dunia kerja, tentu pengennya sampai level top ya. Harus didefinisikan itu. Saya ngeliat, oh ini nggak, jalannya salah gitu. Kenapa? Udah dipatok, tidak bisa keluar dari jalan itu. Nah, sehingga saya memutuskan untuk resign. 4 tahun kemudian saya resign setelah diterima di situ. Padahal di situ karir bagus. Saya sudah disekolahkan beberapa kali ke luar negeri waktu itu untuk belajar IT-nya. Tapi karena memang jalurnya oleh perusahaan sudah dinyatakan tetap sebagai programmer, saya memilih untuk pindah ke bank lain, ke bank swasta, ke Bank Internasional Indonesia. Dan jalan yang saya pilih itu, kalau dilihat dengan apa yang terjadi sekarang, dibandingkan dengan teman saya yang tetap di bidang IT, di Bank Eksim, ya mereka pensiun sebagai programmer sekarang. Saya pensiun kemarin terakhir sebagai CEO. Jadi kalau saya nggak keluar dari Bank Eksimnya waktu itu ya saya tetap sebagai programmer. Tapi kalau saya kemarin memilih, karena saya kemarin memilih pindah jalur, karena jalur yang ada itu tidak sesuai dengan aspirasi kita, saya akhirnya pensiun di usia malah lebih cepat ya, usia 50-an. Saya udah selesai CEO, karena saya waktu ditunjuk sebagai CEO itu umur 44. Jadi tahun 87 saya di Bank Eksim, 91 saya pindah ke Bank Internasional Indonesia di BI. Kemudian tahun 2007 saya diminta pulang ke Riau oleh gubernur untuk menjadi direktur utama Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepri sampai 2012. Nah, kemudian 2012 saya selesai, saya balik lagi ke Jakarta menjadi ketua di Asosiasi Perbankan Daerah sampai 2016.
Nah, kemudian saat saya menjadi ketua di asosiasi, saya sudah melihat lagi, sudah mencoba memikirkan, mengambil apa arah ke depan. Apakah saya tetap sebagai profesional atau entrepreneur? Karena karir puncak saya di perbankan kan sudah sampai ya tahun 2012, 2007 saya sudah jadi dirut CEO sampai 2012, udah mentok. Saya masih ada peluang berikutnya untuk karir profesional di perbankan lain atau komisaris atau di perusahaan lain karena kita udah di top level. Nah, tapi saya juga ngelihat uh, entrepreneurship merupakan salah satu hal yang menarik juga. Karena kalau entrepreneur ya kita yang menentukan semua. Nah, kalau kita kerja profesional yang menentukan adalah lembaganya, perusahaannya atau foundernya atau pemiliknya gitu. Nah, saya memutuskan 2016 itu sudah pindah kuadran dari profesional menjadi entrepreneur. Dan itu juga termotivasi sebenarnya setelah waktu masih kerja sebagai profesional, eh, kalau nggak salah tahun 2000-an ya, itu kan sudah muncul buku Cash Flow Quadrant ya, Robert Kiyosaki. Nah itu dari situ kan sebenarnya kita sudah diajarkan, sudah bisa menentukan ke depan tuh mau gimana sebenarnya. Nah, untuk adik-adik semua, saya pikir eh, kalau misalnya kita selama ini di kampus belum sempat di-share oleh dosen tentang buku Cash Flow Quadrant, hemat saya itu sangat penting untuk dicermati sehingga nanti pada saatnya kita bisa uh, memilih jalur mana nih karena di situ ada jalur dan jalur di situ ada yang memang kita pilih salah satu jalur atau combine karena itu ada 4 kuadran ya. Nah, itu mungkin nanti bisa kita bahas terkait sekalian juga nanti dengan leadershipnya gitu. Silakan. Oke, mantep banget nih Pak perjalanannya. Berarti tadi tuh Bapak dari agronomi tuh Faperta ya Pak? Ya betul. Angkatan 19 jauh banget nih Pak sama saya. Anaknya semua ya. Seumur anak saya semua. Saya tuh angkatan 58 Pak. Jadi Iya. 1998 tuh berapa tahun tuh? Oke, 39 tahun ya bedanya. hmm. Oke, nanti. Nah, tadi tuh kan Bapak udah cerita nih tentang perjalanan karir Bapak juga. Terus mungkin kami boleh tahu nih Pak, sebagai pemilik dari GSP Cottage. Nah, apa sih Ya. GSP ini tuh dan gimana tuh awal mula berdirinya Ya. dari bisnis ini gitu Pak? Ya, GSP Kotes itu menarik sebenarnya. Menariknya gini, itu bukan bisnis utama. Jadi setelah saya memutuskan apa pindah atau mengembangkan profesi di bidang entrepreneurship, kan entrepreneurship kan macam-macam ya. Jadi kita mau wirausaha itu di bidang apa aja kan, yang mau jadi apa mengembang resto, kafe, franchise, minimarket dan sebagainya kayak developer properti, kan, agribisnis, macam-macam kan banyak ya. Saya sebelum sebelum masuk ke dunia properti development, saya memang mengikuti banyak ini, banyak apa workshop untuk kewirausahaan, untuk pengembangan bisnis. Jadi kalau misalnya kita bisnis di bidang minimarket, apa sih plus minusnya? Bisnis di bidang properti development apa? Bisnis di bidang resto apa gitu kan? Bisnis di peternakan apa gitu? Itu saya ikuti, saya pelajari. Nah, kemudian saya memilih waktu itu properti. Nah, kenapa properti? Nah, itu juga sebenarnya dari buku Robert Kiyosaki itu bisa di apa dipelajari, eh, salah satu bisnis yang punya kecepatan leverage, kecepatan untuk menghasilkan eh, nilai tambah dan pengembangan usaha dan ketahanan usaha itu properti. Jadi kalau kita lihat eh, berbagai apa ya kalau kita ke kota lah berbagai mall, kawasan apa bisnis, perkantoran, itu semua properti. Kemudian perumahan, ruko itu semua properti. Kemudian juga kalau misalnya dikaitkan dengan apa? Dengan usaha lain,
misalnya taman hiburan, itu sebenarnya underlying-nya properti. Ya, mengembangkan lahan, kemudian bangunan di atasnya gitu kan, atau nilai tambah di atasnya. Kemudian kalau adik-adik juga baca buku tentang McDonald, McD itu bukan bisnis hamburger, bukan bisnis makanannya yang utama, yang membuat McD itu besar, tetapi adalah propertinya. Nah, jadi terus kemudian orang-orang kaya di dunia, orang-orang kaya di Indonesia itu juga eh, percepatan bisnisnya juga di properti. Nah, saya juga sempat mengikuti, mungkin nanti adik-adik juga bisa pelajari uh, success story misalnya Kelapa Gading. Kelapa Gading itu ada bukunya. Bagaimana itu Kelapa Gading dibangun dari kondisi apa rawa-rawa sampai menjadi semacam kota di dalam kota sekarang gitu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa success story orang lain seperti Putra dan sebagainya itu kita jadikan acuan sehingga saya memutuskan untuk propertinya. Kaitannya dengan GSP Kotes. GSP Kotes ini adalah lain dari proyek apartemen kos Green Student Village. Jadi bisnis utamanya sebenarnya waktu itu membangun apartemen kos GSP Green Student Village. Kemudian itu juga perkembangannya bagus. Artinya waktu kita mulai itu adalah yang di belakang, yang jalan alternatif IPB. Itu lahannya cuma 2.450 meter, 4 gedung, 4 tower. Kemudian sambil itu berjalan kita dapat lagi proyek yang kedua, lahan di seberangnya, di belakang Duta Berlian di Jalan Cilubang, 2.100, 3 tower. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu proyek yang kedua, kita dapat lagi lahan di GSP 1. Nah, kita sedang bangun lagi 4. Nah, GSP Kotes itu muncul karena di GSP ini sudah ada kebutuhan selain dari tempat kos mahasiswa, orang tua kan ada keinginan untuk berkunjung melihat anaknya yang kos di situ. Nah, membutuhkan tempat menginap karena konsep pengelolaan kawasan kita adalah syariah. Gedung untuk putra dengan putri dipisah. Jadi kalau orang tua datang, mereka nggak bisa nginap di kamar anaknya. Karena kan orang tua biasanya kan datang bapak ibunya. Nah, kamar anaknya misalnya anak yang kos di situ putri. Bapaknya kan nggak bisa ikut nginap di situ karena gedung putra dipisah. Nah, sehingga muncul waktu itu gagasan untuk membangun kotes. Awalnya kita bangun 3 unit, ternyata kebutuhannya bertambah. Nah, kita bangun lagi yang di belakang sekarang menjadi 12. Nah, 12 ini karena sifat nggak karena kadang-kadang datang, kadang enggak. Sehingga kita kembangkan kotes yang tadinya hanya untuk kebutuhan orang tua, mendukung mahasiswa, mahasiswa yang kos di sana, menjadi kotes yang komersial, yang punya nilai tambah. Makanya suasananya, desain segala macam tidak lagi hanya sekedar untuk orang tua datang ke sana bisa nginap, tetapi adalah untuk publik, untuk umum. Nah, didesain sedemikian rupa sehingga kalau kita lihat sekarang itu menjadi salah satu ikon juga untuk orang misalnya kalau misalnya mau cari tempat nginep staycation di dalam kota Bogor, ya ke tempat kita GSP Kotes, nggak usah jauh-jauh ke puncak kan gitu, suasananya juga udah bagus, sudah lumayan. Kemudian juga kalau pas wisuda juga pilihan utamanya udah ke kita. Jadi 2 minggu, 3 minggu sebelumnya itu udah full. Seperti kemarin kan wisuda, itu penuh sekali di tempat kita gitu. Sebelumnya kan hanya hotel-hotel berlian yang ada di kampus karena sekarang sudah ada opsi lain gitu. Jadi GSP Kotes bukan bisnis utama, itu tambahan tetapi memberi nilai tambah yang lebih besar lagi ternyata gitu. Jadi ada multipliernya di situ. Silakan. Oke, mantap banget. Oke, nah jadi selama membangun bisnis ini tuh kan tentunya pasti ada tim gitu ya, dan Bapak ini sebagai Betul. pemimpinnya. Nah, sebagai seorang pemimpin, menurut Bapak sendiri tuh definisi kepemimpinan itu apa sih, Pak? Eh, ya kalau definisi kepemimpinan kan sebenarnya lead ya bahasa Inggrisnya ya lead. Lead ya berarti ya kita memimpin dan kepemimpinan kan banyak tipenya, banyak stylenya.
Nah, ini tergantung nih. Uh, uh, yang paling utama dari sisi kepemimpinan itu adalah visi. Mau kemana? Apa yang mau dikerjakan kan gitu. Visinya seperti apa. Jadi dalam konteks apartemen kos The Green Student Village, uh, kita sudah buat visi dan misinya dari awal adalah menyediakan tempat hunian yang layak dan nyaman, yang memungkinkan uh, para penghuni itu dapat tinggal dengan nyaman dan dapat berinteraksi dengan lebih mudah. Jadi dilengkapi kita one stop dan model desain yang kita buat, kenapa namanya Green Student Village itu mengadopsi bisnis model dormitory pada berbagai kampus terkemuka di dunia. Jadi kalau misalnya kita lihat di Boston University, Melbourne University, di mana-mana, itu generic name-nya mereka Student Village, generic name. Jadi kalau kita browsing, kalau kita tulis Student Village itu muncul di mana-mana tuh. Nah, terus kita lihat karakteristik Student Village di luar negeri seperti apa. Nah, salah satunya itu suasananya itu dibangun uh, tidak rumah kos. Kan kalau rumah kos kayak rumah kos, ya sudah. Orang masuk kamar kos, sebelahnya lagi rumah kos lain. Nah, sementara kalau yang student village benar itu kawasan hunian. Jadi itu ada tempat penunjang. Sebenarnya yang perlu kita kembangkan lagi nanti adalah sarana olahraga lainnya. Sekarang kan baru ada jogging track gitu. Tapi sarana lain pendukung misalnya untuk tempat berinteraksi, banyak area-area apa? Area-area komunalnya gitu. Kemudian fasilitas lainnya lengkap, jadi ada kafe, resto, laundry. Bahkan nanti juga ada tahfiz, ada masjid. Kalau sekarang sudah ada kampung Inggris di sana gitu. Jadi one stop menjadi one stop hunian, tempat hunian mahasiswa yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang atau masuk minimarket juga ada di dalam. Nah, itu semua one stop living dan itu menjadi satu ekosistem dan semua kebutuhan mahasiswa bisa terpenuhi. Jadi ada minimarketnya, ada cafe restonya, ada area untuk co-working space, ada area untuk kolaborasi, ada laundry, ada minimart, ada semua. Nah, itu visi kita di situ. Nah, untuk sampai menuju visi ini tentu peran leader atau leadership ya sangat penting. Jadi kita apa dulu, makanya visi misi yang tadi saya sampaikan itu memang menjadi acuan kita dalam mengembangkan kawasan uh, apartemen kos Green Student Village. Nah, baik itu di yang sudah ada di kampus IPB kan ada 2 lokasi nih, GSP 1, GSP 2, dan sekarang kita lagi kembangkan juga di kampus Untirta di Serang. Yang ketiga, dan satu lagi kita lagi bantu pesantren untuk mengembangkan kawasan pesantren tahfiz di Kuningan dengan konsep yang sama. Jadi nanti kawasan pesantrennya itu ada satu kawasan yang terintegrasi yang nyaman baik itu bagi santri maupun nanti pihak lain dan orang tua yang berkunjung ke kawasan apartemen kos santrinya. Jadi sekarang aparkos ini dengan membawa nama GSP itu sudah ada di 4 proyek, gitu, 4 lokasi. Silakan. Oke. Jadi seorang pemimpin itu harus punya visi yang jelas gitu ya, Pak. Betul. Oke, nah selama Bapak menjadi seorang pemimpin nih, kira-kira apa sih hal terberat gitu yang pernah Bapak alamin, khususnya selama memimpin proyek GSV Cottage ini gitu, dan gimana sih cara Bapak mengatasi hal tersebut? Kalau GSP sebenarnya kalau kita bisnis ya, bisnis itu kan untuk bisa mengembangkan bisnis kan harus ada cash flow. Jadi apapun bisnis, termasuk sebenarnya lembaga non bisnis, pemerintahan, kampus, itu sebenarnya kan ada kaitannya dengan uang kan. Ya, Jadi ada kaitannya dengan uang. Nah, kalau dia di lembaga pemerintahan, uang itu kan top down, sudah diturunkan dari negara ya kepada mereka sebagai anggaran. Mereka kan harus menggunakan dananya secara efisien, secara benar supaya operasionalnya jalan. Nah, kalau kita di badan usaha, sama.
Tapi bedanya kan badan usaha ini cash flow itu di samping untuk menjalankan operasional, cash flow ini diperlukan untuk membuat produksi yang menghasilkan profit. Jadi kalau usaha ujungnya harus ada profit. Nah, kalau non usaha, non badan usaha, ujungnya efisiensi dan tepat guna penggunaan dana anggaran. Profit kan disuruh paling efisiensi. Bahkan di tempat tertentu kadang-kadang salah kaprah. Anggaran yang sudah dibuat harus habis gitu. Padahal harusnya nggak begitu. Nah, bedanya itu. Jadi yang paling sulit di kita tentu di semua badan usaha pasti yang paling sulit adalah cash flow. Kenapa cash flow ya? Karena semua kegiatan kita ya kalau nggak ada uangnya kita gimana mau bayar karyawan? Kalau nggak ada uangnya gimana kita mau menghasilkan produk yang akan dijual sehingga bisa menghasilkan profit. Jadi yang paling sulit itu memang cash flow. Nah, cash flow ini uh, akan ditimbulkan dari produk, akan ditimbulkan dari kepercayaan. Kalau misalnya produk atau kepercayaan atau reputasi atau brand name kita tidak di respect oleh customer atau investor, dia nggak akan ada transaksi. Kalau tidak ada transaksi, nggak ada cash flow. Jadi ujungnya tetap harus dimulai dari visi tadi. Kita mau bikin apa yang memang direspek oleh investor atau customer. Mereka, oh ternyata Aparkos ini bagus dibanding yang lain. Misalnya kan kayak di sekitar kampus kan ada beberapa proyek ya. Nah, yang jalan kan cuma proyek kita GSP, yang lain kan masih nyangkut-nyangkut. Nah, itu terkait dengan trust dari customer, trust dari investor atas visi kita. Kan kita udah bilang ini, kita mau bangun kawasan apartemen kos mahasiswa IPB dengan konsep seperti ini. Kenapa konsep ini? Karena ini adalah konsep yang sudah proven di luar negeri, di kampus-kampus terbuka. Ini kita mau bawa ke Bogor. Nah, konsepnya seperti apa? Nah, itu kita untuk meyakinkan itu juga sulit. 6 bulan pertama waktu itu kita nggak ada penjualan. Karena orang nggak percaya. Belum lihat barangnya. Orang juga nggak percaya karena saya sendiri sebagai developer adalah pemain baru. Saya kan pindah kuadran dari profesional menjadi entrepreneur. Jadi itu proses yang sulit di awal-awal untuk meyakinkan visi kita gitu. Nah, termasuk proses menghasilkan cash flow-nya. Silakan. Oke, jadi berarti balik lagi ya Pak, untuk mengatasi dari permasalahan-permasalahan itu adalah kembali ke visi awal kita itu seperti apa gitu ya Pak. Benar. Nah, Nah, itu sama kejadiannya dengan waktu saya di bank itu kan, ya. di Bank Eksim. Saya mau jadi apa sih masuk ke Bank Eksim? Apakah mau jadi karyawan biasa atau mau sampai ke atas, ke top level manajemen? Nah, dari awal itu kita harus definisikan. Saya waktu itu pinginnya ya sampai ke atas, Hmm. sampai jadi dirut. Nah, ternyata jalurnya nggak mungkin waktu itu, karena udah didefinisikan oleh kebijakan manajemen Bank Eksim. Anda yang ditempatkan di IT, sampai pensiun di IT. Dan teman-teman saya juga sesama alumni PB, kita 9 orang waktu itu, diterima di angkatan itu. Pensiunnya kemarin jadi programmer, jadi pegawai biasa gitu loh. Saya pensiunnya saya jadi dirut, kan beda. Karena dia ya udah karena memang dia waktu itu perusahaan bilang begitu dan dia nggak mau ngambil opsi lain, dia tetap di situ. Saya karena saya lihat mungkin di dalam itu keluar, artinya di dalam itu kita pindah divisi, ya saya lebih baik memilih pindah. Saya mau membuat jalur baru. Nah, saya buat jalurnya di bank lain, di bank BII. Sekarang namanya Maybank. Di BII pun saya juga hanya sampai senior vice president, belum sampai direktur, tapi udah pangkat tertinggi itu. Apalagi untuk non non pri, apa untuk pri ya, pribumi ya. Karena situ mayoritas kan non pri kan, yang punya juga enggak non pri. Nah, kemudian saya masuk lagi pindah ke bank bank daerah. Nah, itu kenapa saya kemarin sharing ke teman-teman itu video tentang apa? Trip door, door yang pintu ketiga sama Rise Above the Crowd. Kemarin saya minta di-share itu, ada 2 video itu nanti teman-teman bisa pelajari. Itu sesuatu yang menarik dan kebetulan dua-duanya saya kerjakan itu. Jadi apa yang diceritakan di buku pintu ketiga, Trip Door, dan apa yang diceritakan di buku Rise Above the Crowd, dua-duanya kan ada YouTube-nya. Itu bagus untuk disimak. Itu dua-duanya saya lakukan dan
Alhamdulillah dua-dua itu yang membuat saya bisa bergerak seperti sekarang. Nah, dan menurut saya ini kalau dari dikaitkan dengan antara karir apa profesional kemudian entrepreneur, dan saya baru mulai entrepreneur setelah pensiun. Nah, saya bandingkan dengan teman-teman ya alhamdulillah apa yang udah kita lakukan relatif bagus kan gitu dibanding teman-teman yang nggak kemana-mana lagi gitu setelah usia seperti ini gitu. Oke, berarti Ya silakan. sebagai seorang pemimpin itu kita harus punya visi atau tujuan yang udah jelas dan harus tinggi gitu ya Pak. Eh Betul. Rise the growth gitu. Jadi kayak berbeda dari yang lain tuh nggak apa-apa gitu. Jangan mau Wah nggak sama apa-apa. seperti yang kerumunan-kerumunan gitu ya Pak. Iya, kalau kalau kita nggak rise above the crowd, namanya crowd kan. Kalau Hmm, kita nggak nongol ya kita nggak ada apa-apanya sama aja dengan crowd kan. iya benar. Nah, kita mau jadi apa? Itu kan pilihan kan ya. Nah, kita memang memang tetap mau crowd aja atau rise above gitu kan. Hmm, Nah, leader juga kan harus di atas kan namanya lead kan. Harus di atas juga gitu. oke. Nah, Iya, nah menurut Bapak nih, apa aja sih Pak mm. keahlian-keahlian yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin gitu, terlebih ketika ingin memulai sebuah usaha? Eh, yang pertama kan tentu eh, kita mau kemana dulu. Hmm. Jadi itu jelas tuh visi misi itu bukan teori ya. Memang teorinya kan ada, kita diajarkan sebagai pemimpin atau sebagai satu lembaga atau sebagai satu perusahaan harus punya visi misi dan itu benar. Jadi visi misi itu apakah itu dikaitkan dengan visi misi pribadi kita mau ngapain, juga ada kaitan juga dengan visi misi lembaganya. Jadi kalau misalnya kita mau usaha ya kita bisa kita yang membuat visi misinya karena kita yang membangun usahanya, atau bisa juga mengikuti visi misi yang sudah digariskan oleh founder yang punya perusahaan, yang mendirikan perusahaan dulunya kan gitu. Nah itu kemudian ya tentu setelah kita tahu, setelah kita punya visi-visi itu mau jadi apa, tentu tentu juga kita harus harus pilih bisnisnya bisnis apa, bidang apa. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan usaha, tentu bidang usahanya dulu sebenarnya yang harus kita mau mau apa, mau mau jalankan apa nih. Kenapa kita memilih bidang itu? Jadi ilmu tentang 5W 1H, why itu kan yang harus dijawab tuh pertama itu kan why dulu kan. Why? Kenapa? Kenapa kita mau memilih bidang usaha itu? Apa nilai tambahnya? Apakah dia nanti sustain untuk jangka panjang? Apakah nanti bisa menghasilkan profit yang bagus? Bagaimana dengan risikonya gitu. Jadi itu ada berbagai checklist pertanyaan yang sebenarnya applicable, eh, baik itu pada saat kita apa mau mendirikan usaha, mengembangkan usaha, atau sebenarnya juga kalau misalnya kita mau kerja. Makanya uh, 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 prinsip cash flow quadrant yang ditulis Robert Kiyosaki itu kan kan itu kan ada menjadi apa employee, self employee itu kan kuadran kiri ya. Kemudian kuadran kanan itu kan business owner sama investor. Kan empat tuh, empat bidang. Nah, kalau dilihat dari skalabilitas, dilihat dari apa opportunity untuk growth uh, ke depan, itu kan yang yang tumbuhnya unlimited itu kan sebenarnya sebelah kanan, yang business owner sama investor. Nah, yang sebelah kiri itu sudah ditakar employee atau self employee. Kalau employee kan kita jadi profesional di perusahaan kan gitu, jadi apa karyawan lah intinya kan gitu, kerja di tempat tertentu. Nah, kerja di tempat tertentu profesional itu kan udah saya alami tuh sampai mentok sampai CEO. Saya kan posisinya itu kan employee kan, pegawai kan, pegawai walaupun saya di road gitu kan pegawai sebenarnya tetap. Saya udah alamin
Nah, kalau self employee itu kan kayak kayak profesional ya, kayak apa pengacara, dosen, dokter. Itu kan makin profesional mereka secara personal kan eh, income-nya bisa tinggi kan, kayak pengacara kan bisa miliaran kayak gitu ya. Dokter spesialis kan gitu juga gitu. Nah, tapi yang membuat unlimited yang sebelah kanan. Karena kan karena itu badan usaha. Badan usaha itu kan multiplier-nya kan banyak gitu kan. Ya contoh lah kita mau mulai apartemen kos, mulainya kan kosan, mulainya. Tapi keluar kan GSP Kotes, keluar Kampung Inggris, keluar laundry, keluar minimarket dari situ, dari tempat itu kan. Karena bisnis kan, yang sebelah kanan dia. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau kita mau ini yang paling sulit kan sebenarnya di situ untuk kita harus memilih nih, memilih, menentukan, mengidentifikasi. Jadi menggunakan pendekatan 5W 1H untuk nanti kita bisa lebih tepat dalam menentukan apa yang mau kita kerjakan, baik sebagai profesional maupun sebagai entrepreneur gitu. Ya, berarti ketika kita ingin menjadi pemimpin di dalam suatu bisnis itu penting banget ya memahami dari 5W1H itu, khususnya di Ya, bidang bisnis yang akan kita geluti. betul. Oke, nah mungkin ini nih Pak terkait dengan kepemimpinan, melihat kondisi dari pemimpin gitu. Mungkin saya sebagai mahasiswa yang mengikuti organisasi gitu. Nah kemarin itu uh, Ya. udah mulai ini Pak kasus apa kurangnya minat mahasiswa untuk menjadi pemimpin di dalam organisasi gitu. Nah kira-kira menurut Bapak gimana sih tanggapan mengenai krisis kepemimpinan gini? Mungkin untuk lingkup yang lebih kecil dulu deh di IPB sendiri. eh ini mungkin karena exposure ya. Jadi maksud saya kan sebenarnya mereka tuh mau apa nanti gitu kan? Mau mau jadi apa? Mau ngapain? Apakah kita hanya sekolah kemudian mau kerja, sekolah mau jadi pengusaha, sekolah mau jadi profesional kan gitu. Nah, ini yang mungkin kan tujuannya sekolah kan sebenarnya kan menambah kapasitas, Iya benar. menambah kemampuan kita, kompetensi kita. Tapi nanti setelah bertambah itu mau diapakan kapasitas ini, kompetensi ini. Ah, memang ya sulitnya itu bisa jadi ya mungkin ilmu tentang tentang apa? Tentang kemandirian, tentang entrepreneurship, tentang prinsip hidup seperti yang ya kan yang ditulis Robert Kiyosaki itu kan sebenarnya prinsip ya. Yang cash flow quadrant itu kan prinsip. Jadi orang kan sebenarnya memang harus memilih dan boleh boleh juga milih semua. Jadi pada saat yang sama itu orang bisa jadi profesional, bisa jadi pengusaha juga kan sebenarnya bisa jadi investor juga. Kan bisa pada saat kita kerja profesional kita mulai usaha, bikin laundry. Itu kan udah business owner kan udah. Pada saat kita profesional kita ada uang lebih, kita bisa beli saham. Kita bisa invest di apa di tempat tertentu franchise segala macam kan bisa. Uh, ya hidup ini mau gimana kan gitu. Hidup mau tak mau kan kalau dilihat uh, ujung-ujungnya uang. Karena memang uang itu ya kita makan dari uang kan gitu kan. Kita apa namanya berkeluarga, kemudian mendidik anak dan sebagainya itu semua kan uang kan. Nah, kita kita bekerja di profesional kan uang, walaupun di situ ada panggilan batin dan sebagainya gitu. Nah, memang ini uh, kenapa mereka nggak mau itu yang memang jadi tantangan tersendiri uh, uh, apa namanya untuk memberitahu mereka bahwa sebenarnya dia aktif berorganisasi itu adalah salah satu langkah untuk membangun kapasitas, kompetensi, kemandirian, keberanian kan di situ. Nah, kalau mereka cuman 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 belajar aja tidak ikut dalam apapun, ya nanti jatuhnya larinya ke kayak ke self employee larinya. Kan seniman segala macam pengacara itu kan mirip-mirip kayak gitu kan mereka mereka berdasarkan kesenangannya dia atau kompetensi yang dia bangun dia dia jalankan profesinya gitu. Nah, kalau mereka yang nggak mau-mau ini kan mungkin dia bisa begitu. Tapi mungkin juga nanti eh, nggak jelas mau kemana gitu jadinya. Ya karena kan dia nggak menetapkan kan dia mau apa.
Apakah dia misalnya mau jadi pekerja profesional, ya boleh aja. Tapi kan pekerja profesional sekarang kan harus kompeten juga, harus jadi leader juga kan. Kalau enggak ya dia jadi crowd aja kan. Iya. Jadi rise above the crowd ini memang penting gitu. Makanya kemarin saya minta itu di-share aja ke teman-teman. Mereka tuh harus harus rise above. Kalau enggak ya udah jadi orang biasa, orang kebanyakan, dan itu memang banyak terjadi kan. Yang above the crowd itu cuma berapa persen? Hmm. Oke, berarti memang nih yang harus dipersiapkan gitu apa jiwa above the crowd ya kita ya. Ya, betul. Nah, selain itu apa sih Pak kira-kira yang harus dipersiapkan kembali khususnya untuk generasi muda nih supaya kayak apa jiwa kepemimpinannya itu tuh tetap ada gitu dan tetap percaya diri bahwa aku bisa loh menjadi pemimpin. Ya, kepemimpinan itu kan muncul kalau kita ada keinginan. Kalau nggak ingin kan nggak bisa. Karena kepemimpinan itu kan ada risiko, ada tanggung jawab. Iya kan? Ada risiko untuk tidak diikuti, ada risiko untuk dilecehkan, kan gitu, Ya. diledekin orang. Nah, jadi kalau dia tidak ada keinginan untuk jadi apa dan tidak mau ngambil risiko, tidak mau ngambil tanggung jawab, dia nggak akan bisa jadi pemimpin. Nah, keinginan ini kan menentukan juga. Kalau misalnya kita tidak ingin mengapa-apa, tidak ingin menjadi apa-apa, tidak ingin keluar dari crowd, ya berarti kan kita jadi crowd. Kalau jadi crowd ya udah, crowd tuh artinya kan udah jelas kan, orang kebanyakan kan. Ya udah, seperti orang kebanyakan aja. Artinya dia sekolah ke IPB mungkin nggak, setelah selesai sekolah nggak jadi apa-apa juga gitu kan. Padahal masuk IPB juga udah susah gitu. Dan itu banyak terjadi kan. Jadi ya seperti ya saya cerita tadi, 9 orang kita alumni IPB yang masuk di Bank Eksim, yang keluar cuma saya satu aja. Angkatan itu 19 orang, 9 orang dari IPB. Yang berani keluar dari Bank Eksim cuma saya sendiri. Dan yang jadi dirut di antara itu ya cuma saya juga di antara mereka. Saat keluar memang berat juga bagi saya gitu loh, karena memulai pekerjaan baru, memulai ini sesuatu tempat yang baru. Tapi kan kita ada yang mau dicapai di ujungnya gitu kan, sehingga kita kekurangan ini, gap ini kita isi. Nah, jadi memang kuncinya di situ, harus 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 ada keinginan dulu mau ngapain gitu, mau jadi apa gitu. Leadership itu mau tak mau kan akan muncul kalau kita ada keinginan. Nah, kalau kita nggak ada keinginan ya nggak muncul juga leadershipnya. Oke, berarti balik lagi ya dari diri kita sendiri gitu. Tujuannya tetap Benar, dan harus berani ya mengambil resiko gitu. Karena setiap orang ya, tentunya pasti punya resikonya masing-masing ya Pak. Ketika iya, misalkan Bapak memilih untuk tidak keluar pun tetap ada resikonya, tapi Bapak tetap. lebih memilih untuk mengambil resiko ketika keluar dari crowd tersebut ya Pak. Mm-mm. Karena nilai tambah yang akan kita peroleh dari kita mengambil jalan tertentu kan kita bisa hitung. Kalau kita tetap di dalam kan risikonya ya nggak ngapa-ngapain kan, tetap Iya. risiko kan. Kita keluar, risiko baru muncul. Tapi kan bisa dihitung kan, calculated gitu kan. Kalau calculated risk berarti kan kita paham apa yang akan terjadi. Berarti kan kita paham juga bagaimana memitigasi dari risiko yang akan muncul kan gitu. Tapi ada aja orang nekat. Nekat kan nggak kalkulatif namanya. Kalau nekat kan, ya kan, namanya nekat kan nggak ada perhitungan. Iya, Ya iya. itu ya bisa jebol kalau nekat gitu. Tapi kan kalau misalnya kita milih jalur lain dan kita tahu jalur itu lebih nilai tambahnya lebih besar, tetapi juga risikonya lebih besar, kan kita identifikasi risikonya, kita catat dan kita pikirkan, oh risiko terjeleknya ini. Nah, risiko terjeleknya ini saya mampu nggak mengantisipasi atau mengatasi? Ya kalau mampu ya sudah jalankan gitu loh. Karena nilai nilai manfaatnya kan lebih besar. Nah kalau kita nggak ngapa-ngapain, risikonya juga jelas nggak ngapa-ngapain juga nggak ada benefit yang diperoleh. Tapi kita nggak pusing gitu kan? Karena nggak ngapa-ngapain, ya risikonya udah tetap di crowd kan, ngumpul di crowd gitu. Jadi resiko ini tuh sejalan ya dengan benefit yang akan kita peroleh gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil benefit yang lebih besar, otomatis resikonya juga bakal lebih besar ya Pak ya. Bakal lebih besar, tapi kan bisa dihitung, Iya bisa kalkulasi kan, dipecahkan. calculated. Kalau calculatednya kita mampu antisipasi ya nggak ada isu kan. Berarti kan
tinggal kita kita apa namanya laksanakan steppingnya. Jadi kalau nanti akan muncul risiko ini, ngatasinya gimana nih? Pakai ini. Oh nanti muncul risiko ini, ngatasinya gimana pakai ini? Ya udah, selama semua risiko yang kita identifikasi itu besar atau kecil, ada unsur mitigasinya, berarti itu aman. Tapi kalau misalnya ada risiko nih, udah kita lihat, oh nanti gimana gitu kan. Nah, kemudian gimana menyelesaikannya? Kita nggak ketemu dan kita cemas terus. Ya, itu bisa gagal justru karena itu tadi kita udah dihantui oleh kecemasan itu sendiri. Tapi kalau kita kita catat nih, risiko paling besar ini jalan keluarnya satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat nih mampu nggak saya untuk menyelesaikannya? Ah, bisa. Oh, ini nanti begini, ah bisa. Ya udah, berarti jalanin. Karena kita mampu gitu kan. Berarti tujuan yang ingin kita capai akan mendekati untuk dicapainya. Karena kita udah ngambil langkah yang benar gitu kan. Nah, Oke, baik nih. Wah, udah mantep banget pokoknya tadi ngobrol-ngobrol kita. Oke, Sobat Ngulik, gak ngerasa nih udah lumayan banget. Tadi kita bicara bersama Pak Erzan gitu ya, mengulik tentang leadership itu seperti apa sih. Kita juga udah dapat banyak banget ilmu dan insight baru yang bermanfaat. Yang tentunya ini berdasarkan pengalaman langsung dari Pak Erzan. Mulai iya, dari mulai dari backgroundnya Bapak sendiri itu seperti apa. Terus menjadi seorang pemimpin tuh harus punya visi yang jelas dan keberanian gitu. Tentunya juga ya, keberanian itu harus diimbangi dengan perhitungan atas risiko yang akan kita hadapi. Dan pokoknya betul. jangan takut untuk keluar dari kerumunan gitu. Jangan mau ya udah di situ-situ aja karena kalau stuck di situ-situ aja eh, akan apa ya? Tidak akan mengembangkan diri kita gitu ya, Pak. Ya, Oke, nah aku Oke, nah terima kasih sini Pak. Aku mau mewakili dari Sobat Kulik juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Erzon atas ilmu dan pengalamannya juga. Nah mungkin boleh nih Sobat Kulik yang masih mau keep in touch. Kira-kira boleh gak nih Pak? Kira-kira oh siapa tahu boleh boleh Sobat Kulik sangat mau keep in touch. Boleh ya sosmed welcome. Bapak apa Pak? Kalau sosmed saya di Facebook nggak banyak nulis sih di Erzon Jazai kan di Facebook. Tapi biasanya Bapak aktifnya di mana nih? Kalau di sosmed nggak terlalu aktif, biasa aja, Oh, biasa. ngikutin aja. Ah, Oke, mungkin tadi mm. juga sebelum ngobrol-ngobrol ini tuh Pak Yerzon sempat ngirim video terkait dengan tadi Rise Above the Crowd sama tentang buku tentang The Third Tidor, Door gitu video ya juga. Pak ya. Ah, ya, Nah, Tidor itu penting dan kebetulan itu saya lakukan sebelum saya dapat kan tidornya saya juga baru baru ngikutin ya mm, dan kebetulan itu saya lakukan Tidor itu dan ternyata memang penting dan kalau kita lihat case-case yang ada di buku itu di video itu adalah salah satu cara untuk kita bisa above the crowd, salah satu cara. Contoh, waktu saya mau jadi dirut di Bank Rio Kepri itu kan untuk jadi dirut di bank daerah itu kan kita harus bisa kenal dengan gubernur. iya, Karena kewenangan untuk menentukan dirut itu kan ada di gubernur. Saya kan nggak ada apa-apanya dengan gubernur. Saya kan nggak kenal gubernur. Nah, gimana caranya untuk supaya supaya saya kompetensi saya waktu itu masih di bank BII bisa diterima oleh gubernur dan bisa di accept sebagai calon dirut. Gimana caranya gitu? Saya nggak kenal gubernur. Ya kan gubernur di Pekanbaru, saya kan di Jakarta. Nah, di Tidor itu diajarkan gubernur ini temannya siapa, dia sering berinteraksi dengan siapa. Nah, saya masuk lewat jalur samping itu, kemudian saya sampaikan CV saya lewat orang itu, orang yang dia percaya. Orang itu baru ngomong ke gubernur. Karena kalau saya bawa CV saya ke gubernur nggak akan diterima. belum Lu tentu ya. siapa gitu kan? Atidor tuh ngajarin kayak gitu. Jadi kita kita melipir dulu ke samping nih, cari jalurnya, habis itu baru balik lagi ke situ. Akhirnya saya ketemu sama gubernur. Nah, saya waktu itu tahun 2000 itu kan 2007 ya saya jadi rut ya. Tahun 2006 tuh saya pulang ke Riau, Lebaran.
Saya bawa proposal, saya bawa CV, saya Lebaran datang ke rumah gubernur dengan orang itu. Karena kalau saya datang ke rumah gubernur saya sendiri, saya nggak akan diterima. Lu siapa gitu kan? Ngapain Lebaran ke rumah gubernur kan gitu. Nah, setelah kita ada akses, kita bisa kontak gubernur. Akan nyari waktu lagi nih, gubernur pas ada meeting di Jakarta. Saya sempatkan waktu datang ke hotel tempat dia nginep untuk menyampaikan info lagi, Pak, ini bisa begini. Akhirnya kan dia minta interview, minta ngobrol. Nah, ketemulah visi dia dengan visi kita. Saya bilang, saya bisa bantu Bapak memperbaiki Bang Riau menjadi seperti ini. Nah, langkahnya ini. Nah, saya disuruh bikin proposal lebih detail, suruh presentasi di depan gubernur dan bupati. Saya presentasi, akhirnya mereka setuju, oh, ini bagus. Ya udah suruh aja dia pulang, jadi dirut. Jadi ada prosesnya gitu. Jadi Tidor tuh ngajarin kita seperti itu. Jadi kita untuk rise above the crowd itu kan kita nongol gitu aja. Kalau nggak nyantel kemana-mana kan nggak nyantel juga kan untuk kepada sesuatu yang kita inginkan. Nah, harus ada jalannya. Nah, jalan yang normal kayak apa? Jadi dia ngomongin jalan ketiga nih, Tidor kan pintu ketiga. Yang normal begini, yang satu lagi begini, satu lagi begini, yang satu lagi ini kadang-kadang orang nggak ngerti, nggak paham bahwa itu memang juga jalan juga gitu untuk sampai ke titik itu. Oke, mungkin untuk Sobat Ngulik boleh nih dicari di YouTube review terkait Ada, review Third sudah Row. dikirim linknya tuh. Iya, udah. Saya udah Udah, sempat nonton sih. tinggal di share. Iya, dan Nah, juga video terkait Rise Above the Cloud. Oke, ya, terakhir nih Pak, sebelum ya, ditutup, mungkin Bapak bisa nih kasih pesan atau motivasi ataupun saran untuk Sobat Ngulik terkait dengan kepemimpinan ini kita. ya, apapun sebenarnya kita harus jadi pemimpin, apapun ya. Artinya mau ngapain? Mau jadi profesional, mau jadi dosen. Ya kalau mau beda ya, mau jadi uh, entrepreneur. Kalau entrepreneur apalagi? Ya karena kita yang memulai ya kita harus mimpin kan, Iya, ngelit kan, nggak mungkin nggak gitu loh. Karena memulainya kita entrepreneur itu. Ya kalau misalnya bukan kita ya berarti kita balik ke profesional. Orang lain kan kita ngikut. Orang lain pun juga kita kan tetap harus juga kalau mau lebih ya harus above the crowd ya harus leader juga kan gitu. Jadi di mana-mana kan sebenarnya leader di mana-mana. Di rumah tangga juga leader. Kalau nggak ya berarti nggak ada keputusan, nggak ada arah gitu kan. Makanya namanya lead, ya kan? Leadnya di depan, mimpin gitu. Uh, ya untuk adik-adik mahasiswa ya tentu saya kira kan usia apa waktu masih panjang nih. Umur baru 22, 20-an lah. Nah, ini umur saya kan udah 59. Angkatannya aja kan saya 19, kalian 38, udah hampir 40 tahun. Artinya hidup ini masih panjang kan gitu. Hidup ini masih panjang dan tentu kita harus bisa menetapkan arah. Nah, menetapkan arah, nah, kemudian kan menjalankan arah itu. Nah, menjalankan arah mau tak mau kan leader. Otomatis kita ngelit diri sendiri kan, iya, ngelit diri sendiri untuk sampai ke situ. Nah, kemudian ngelit orang lain, ngelit lembaga, ngelit tempat bekerja kan gitu untuk sampai ke sana. Jadi dari sekarang uh, uh, ya kalau misalnya ragu memilih, mungkin bisa dicermati konsep cash flow kuadran yang Robert Kiyosaki itu kan mengajarkan kita untuk memilih. Uh, Kemudian di situ kan semua baik kan nggak ada yang jelek, cuma masing-masing punya nilai-nilai tambah yang berbeda gitu kan. Yang paling ideal itu memang kanan, yang kuadran business owner sama investor. Saya pun juga kan pindah ke kanan itu karena memang setelah belajar di Kiyosaki ini juga dan Kiyosaki kan baru terbitin buku kan tahun 2000-an mungkin ya. Waktu saya kuliah dulu belum ada konsep itu. Jadi belum belum terpikir uh, apa namanya? Sebenarnya di dalam dunia ini orang terbagi ke dalam 4 pola pikir itu. Tetapi empat-empatnya bisa dijalankan sekaligus, bisa juga dipilih kan gitu. Ada orang yang memang nggak ada yang salah, ada yang spesialis di situ, misalnya kayak jadi dosen segala macam nggak salah juga. Ya memang di situ ukurannya ukuran yang ada di kampus misalnya. Ada orang
yang profesional di BUMN, ya ukurannya ukuran BUMN kan gitu. Ada yang profesional yang self employee, pengacara, uh, dokter dan sebagainya. Ya ukurannya ukuran di sana dan masing-masing kan ada ininya. Ada yang langsung dari awal. Jadi saya kan ikut jadi mentor untuk alumni yang baru-baru lulus kan udah 2 angkatan. Ini juga kita kan ada mentoring session tuh untuk lima mahasiswa yang baru lulus. Nah itu juga kita arahkan situ. Nggak ada yang salah, tetap mau jadi profesional nggak ada yang salah. Dari awal sudah merintis karir profesional, bisnis, nggak ada salah juga. Bahwa di dalam apa prosesnya itu ada hambatan, ada ini pasti semuanya pun ada. Yang di profesional pun ada hambatan gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita tadi mengidentifikasi risikonya, kemudian memitigasinya, mencari solusinya gitu. Jadi memang harus harus memilih nih dari sekarang, nggak bisa misalnya nanti saya lulus mau jadi apa ya gitu. Ngelamar sana sini nggak jelas, kemudian mau usaha juga belum jelas gitu kan. Nah itu nanti repot. Tapi kalau dari sekarang sudah direncanakan, kita bisa bisa ngelihat kan, bisa mengkoreksi, bisa mengupdate, memperkaya dan sebagainya gitu. Pilihan belum tentu juga langsung satu pilihan itu belum tentu juga langsung benar gitu loh. Jadi nanti sebenarnya kalau misalnya ada mau podcast berkala untuk membangun semacam awareness sama kesiapan ya untuk teman-teman yang di kampus itu nggak ada masalah. Jadi kita nanti bisa share case-case yang dialami oleh berbagai tokoh. Jadi mereka nggak tiba-tiba hebat seperti sekarang, nggak loh. Nggak tiba-tiba sukses, nggak tiba-tiba besar seperti yang sekarang kita lihat, nggak. Jadi ada hal-hal tertentu yang mereka alamin, yang mereka juga bisa selesaikan sehingga dia jadi sukses seperti sekarang. Nah, jadi boleh nanti kita lakukan lagi ya kayak semacam ini coaching session gitu ya untuk ini membangun kemandirian dan kesiapan sehingga nanti pada saat lulus dia udah ada pilihan yang jelas, bukan asal bikin lamaran sana sini udah 100 lembar kok belum ada yang nyangkut gitu. Ya karena kan orientasinya cuma ngelamar gitu. Oke, jadi pesan dari Pak Erson ini tentunya kita dimanapun harus berani menjadi leader gitu. Sekecil menjadi pemimpin untuk diri sendiri dan pastinya Betul. harus menentukan nih tujuan ke depannya itu akan menjadi seperti apa. Begitu ya Pak ya. Betul, Oke, betul. Pak Erzon. Sebelum kita pamit nih, aku sekali lagi mau ngucapin makasih banyak untuk Bapak yang sudah bersedia untuk sharing di episode kali ini yang mengangkat topik leadership sebagai fondasi untuk menjadi seorang wirausaha sukses bersama aku, Tripus Petaningrum. Terima kasih banyak Bapak atas Ya, kesempatan terima luar kasih. biasa. Ya, Semoga sukses. nanti kita beneran bisa ketemu secara langsung ya Pak di lain Oh kesempatan. iya, tinggal waktunya aja diatur. Kalau Iya, tadi kan siap. kepagian. Siap. Siap. Lebih Dan enak. kalau bisa, ya Jadi kalau nanti bisa bisa nanti. dialog langsung sama adik-adik mahasiswa Iya kan. Jadi kalau benar. ada misalnya di dalam satu forum, mungkin kan kita ada aula di sana kan ya. Kan Iya. lebih lebih enak ininya, dialognya. Iya, dan harapannya juga nanti ada teman-teman mahasiswa juga yang bisa mendengarkan secara langsung gitu Boleh. kisah-kisah dari Pak Erzan. Kalau Oke, mau bikin grup juga untuk sharing-sharing nggak ada masalah, silakan aja. Jadi nanti saya bisa jadi kan sekarang kalau yang formal di kampus kan ada coaching. Saya iya. mengcoach 5 alumni kan. Itu udah 2 angkatan. Jadi sekarang yang saya coach sudah 10. Itu kita memang secara berkala ada pertemuan Oke, minimum sebulan sekali. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak di Fakultas Ekonomi Manajemen pengen semacam ya bisa kuliah umum atau sharing session untuk bisa bisa lebih banyak ini dapat dapat insight tentang pengalaman dan sebagainya case tadi ya nggak ada masalah bisa oke. dibikin acara inilah berkala nggak ada masalah Seminar gitu ya saya Pak kan ya? sering ke Bogor 2-3 kali seminggu saya ke kampus ke proyek cuman kan Mantap. kalau ke proyek kan waktunya bebas Mm-mm. kadang-kadang siang gitu kan pulang sore ya nggak kayak kayak ngantoran kalau kalau jam 8 sampai di IPB kan ngantoran ya. Oke, mungkin nanti Tapi kita kalau bisa kalau diatur nanti agendakan nggak ya ada Pak ya. masalah sih.
Ya mungkin nanti bisa kita agendakan dan nanti juga dibicarakan dengan dosen-dosen, Hmm, khususnya dosen manajemen. Ini kayak menarik sekali nih leadership ini. Oke, ya banyak case-nya, banyak banyak hal yang bisa di ini, yang dan menurut saya memang ini penting karena itu tadi kadang-kadang kita setelah lulus belum jelas mau ngapain. ya benar. Padahal seharusnya dari sekarang itu sudah ada. Saya dulu waktu kuliah itu udah ada rencana sebenarnya. Pengen bikin waktu karena dari mempelajari ini ya, mempelajari literatur itu salah satunya yang sudah terbayang waktu itu karena di kampung saya kan di Bukit Barisan di Sumatera. Itu kebun vanili. Udah bikin ininya saya dulu kayak semacam FS-nya visibility tadi. Cuma kan nggak saya karena saya nggak pulang kampung, ya saya nggak berkebun vanili. Tapi sekarang ada alumni kita yang bikin perkebunan vanili, wah sukses luar biasa gitu loh. Nah itu juga dia juga bergeraknya dari situ kan dekat kampungnya dia gitu. Hmm. Oke. Udah kepikir tuh waktu mahasiswa. Dan kalau saya hitung-hitung sekarang saya lihat nilai bisnisnya vanili itu luar biasa gitu. Ya, cuman saya nggak sempat melakukan. Cuma udah kebayang dulu waktu mahasiswa itu. Oke. Harusnya teman-teman juga bisa begitu. Mau ngapain nih? Nggak ada yang salah kok. Ikutin aja kayak 10 kuadran. Pilih pilih jalur mana kan gitu. Nah, Iya. jalur profesional, jalur self employee, ya, jalur bisnis kan gitu. Nah, nanti diisi masing-masing gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Nah, Ya, Sobat Ngulik yang ada di rumah, jangan lupa untuk follow dan dengarkan podcast Future Stars IPB di Spotify yang berisi banyak banget inspirasi dan tentunya insight yang bermanfaat. Salah satunya tentang leadership nih yang sudah di-sharingkan bersama Pak Erzon. Tapi untuk yang tidak punya Spotify, jangan berkecil hati dulu karena kalian masih bisa mendengarkan langsung yaitu di channel YouTube Center of Management Ngopi Podcast. Pokoknya jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-temannya, ke keluarganya yang tentunya untuk menebarkan kebaikan gitu. Nah, mungkin aku Tripus Pitaningrum dari Future Stars IPB X Center of Management pamit undur diri. Dan juga terima kasih sekali lagi ya Pak ya, Erzon terima atas kasih. ilmu yang sangat-sangat luar biasa nih, sangat mahal ya Pak. Nah, ini mungkin untuk kedepannya bisa kita agendakan pertemuan selanjutnya. Oke, see you in the next episode. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye!